Waktu masa kampanye dan setelah pemilu kemarin, banyak orang yang nyebut suatu istilah yang namanya silent majority. Apa sih itu? Silent majority sering banget menentukan dalam pemilu. Kelompok ini adalah kelompok yang gak kedengeran suaranya di masa kampanye. Tetapi ketika voting, kelompok ini punya sikap yang sama atas pilihannya. Siapa sih silent majority itu? Kelompok ini adalah kelompok yang dinilai terpinggirkan suaranya karena kegaduhan di media kampanye yang berbeda dengan apa yang mereka pilih. Istilah silent majority ini terkenal ketika Richard Nixon, mantan Presiden Amerika Serikat, mencoba untuk meraih dukungan dalam Perang Vietnam. Dia bilang di antara banyaknya demonstrasi ada silent majority yang justru mau perang itu terjadi. Sebenarnya istilah ini dia munculin supaya terjadi dukungan dan orang yang merasa ada banyak yang setuju jadinya sebagian akan merasa enak untuk memilih pro perang Vietnam. Strategi ini berhasil dan akhirnya 77% orang setuju kalau perang Vietnam dilakukan. Kalau kita lihat dalam pemilu, silent majority memang sering menang karena beberapa hal. Pertama, kegaduhan di media baik offline atau online kadang nggak menarik minat mereka untuk berkoar-koar. Bisa karena cara orang bersuara itu nggak menarik atau mereka memang dibungkam. Kedua, karena mereka merasa isu kampanye dalam media itu nggak urgent untuk dibahas. Kondisi kini memang berbeda dengan dulu. Mungkin kamu pernah tahu di beberapa negara maju yang rakyatnya cenderung sejahtera, mereka nggak banyak terlibat sama urusan kampanye karena sibuk sama urusan masing-masing. Mereka lebih bersuara ketika kehidupan pribadi langsung terganggu, misalnya di isu-isu kesehatan atau ekonomi. Kalau kehidupan pribadi mereka bermasalah, mereka akan bersuara, tapi ketika memilih calon pejabat, mereka cenderung diam. Mereka cenderung melihat dan mengamati aja hingga akhirnya memilih dalam kesunyiannya. Kelompok yang paling rame itu belum tentu yang paling besar kekuatannya. Sering banget yang rame itu cuma minoritas yang berisik aja.